Selamat datang di Cakrif YouTube channel. Kali ini kita akan menjelajahi sejarah yang penuh misteri dan keajaiban, yaitu 7 kota tertua di dunia. Dari peradaban kuno hingga bukti arkeologi yang menakjubkan, kita akan menyusuri jejak-jejak masa lalu yang mengagumkan. Yuk, langsung saja kita mulai. Nomor 7. Jericho, Palestina. Nomor 7 dalam daftar kita adalah Jericho, sebuah kota di Palestina yang diperkirakan telah didirikan sekitar tahun 9000 SM. Jericho adalah salah satu kota berpenghuni tertua di dunia dan dikenal dengan sejarahnya yang sangat kaya. Kota ini terletak di lembah Yordan, sekitar 10 km barat laut dari Laut Mati. Jericho sering disebut sebagai kota pohon kurma, karena banyaknya pohon kurma yang tumbuh di sana. Sejarah dan penemuan arkeologi. Jericho telah menjadi tempat tinggal manusia sejak zaman batu. Penemuan arkeologi menunjukkan bahwa Jericho memiliki salah satu pemukiman tertua yang ditemukan di dunia. Salah satu penemuan paling terkenal di Jericho adalah dinding batu kuno yang diyakini dibangun sekitar 8000 SM. Dinding ini merupakan salah satu struktur pertahanan pertama di dunia, menunjukkan tingkat organisasi dan teknologi yang tinggi dari penduduk awal Jericho. Kehidupan sehari-hari di Jericho kuno. Temuan arkeologi di Jericho mengungkapkan banyak informasi tentang kehidupan sehari-hari penduduknya. Sisa-sisa rumah, peralatan, dan artefak menunjukkan bahwa penduduk Jericho hidup dari pertanian, berburu, dan berdagang dengan daerah sekitarnya. Jericho juga dikenal dengan sistem irigasinya yang canggih, yang memungkinkan penduduknya untuk menanam tanaman di daerah yang relatif kering. Peran Jericho dalam sejarah. Jericho memiliki peran penting dalam berbagai periode sejarah. Kota ini disebutkan dalam berbagai catatan sejarah dan teks religius, termasuk Alkitab. Menurut Alkitab, Jericho adalah kota pertama yang direbut oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua setelah menyeberangi Sungai Yordan. Dinding Jericho yang runtuh saat bangsa Israel meniup trompet dan mengelilingi kota selama 7 hari adalah salah satu kisah paling terkenal dalam kitab suci. Jericho dalam era modern. Hari ini, Jericho adalah kota yang terus berkembang dengan situs-situs sejarah yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Kota ini menawarkan pandangan yang unik ke dalam masa lalu manusia dan bagaimana peradaban pertama berkembang. Dari dinding kuno hingga mata air Elisa yang legendaris, Jericho adalah kota yang penuh dengan misteri dan keajaiban yang terus memikat hati dan pikiran orang-orang. Nomor 6. Dihuni hingga saat ini. Byblos adalah kota yang penuh dengan sejarah dan kebudayaan, terletak di pantai Mediterania. Kota ini memainkan peran penting dalam peradaban Fenisia dan kemudian menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan yang sangat vital di kawasan itu. Sejarah dan penemuan arkeologi. Byblos memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak periode Neolitik. Penemuan arkeologi menunjukkan bahwa kota ini telah dihuni oleh manusia selama ribuan tahun. Byblos dikenal sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di zaman Fenisia. Kota ini terkenal dengan perdagangan kayu cedar, yang sangat dihargai di Mesir kuno untuk konstruksi kapal dan bangunan. Kayu cedar dari Byblos diekspor ke berbagai penjuru dunia kuno, termasuk Mesir, Mesopotamia, dan Yunani. Selain itu, Byblos juga menjadi pusat pembuatan dan perdagangan papirus, yang digunakan sebagai media tulis di seluruh kawasan Mediterania. Penduduk Byblos hidup dari perdagangan, pertanian, dan perikanan. Mereka membangun rumah-rumah dari batu dan kayu, serta memiliki sistem irigasi yang canggih untuk mendukung pertanian. Byblos adalah kota yang terus berkembang dengan situs-situs sejarah yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Kota ini menawarkan pandangan yang unik ke dalam masa lalu manusia dan bagaimana peradaban pertama berkembang. Situs-situs bersejarah seperti Kastil Byblos, Gereja Santo Nomor 5. Aleppo, Suriah. Nomor 5 adalah Aleppo, sebuah kota di Suriah yang telah dihuni sejak sekitar tahun 5000 SM. Aleppo merupakan salah satu kota tertua dan terbesar di dunia kuno. Terletak di barat laut Suriah, Aleppo telah memainkan peran penting dalam sejarah peradaban manusia dan menjadi pusat perdagangan yang sangat vital di sepanjang jalur sutra. Sejarah dan penemuan arkeologi. Aleppo memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya. Penemuan arkeologi menunjukkan bahwa kota ini telah dihuni secara terus-menerus sejak periode Neolitik.
Salah satu situs arkeologi paling terkenal di Aleppo adalah Benteng Aleppo, sebuah benteng besar yang dibangun di atas bukit dan telah digunakan sebagai pusat pertahanan sejak zaman kuno. Benteng ini mencerminkan pentingnya Aleppo dalam strategi militer dan politik di kawasan tersebut. Kehidupan sehari-hari di Aleppo kuno. Aleppo dikenal sebagai pusat perdagangan yang penting di sepanjang jalur sutra. Kota ini menjadi tempat pertemuan bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia, termasuk Mesir, Mesopotamia, Persia, dan India. Aleppo dikenal dengan pasar-pasarnya yang ramai, di mana berbagai barang seperti rempah-rempah, sutra, tekstil, dan logam diperdagangkan. Penduduk Aleppo hidup dari berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pertanian, kerajinan tangan, dan perdagangan. Mereka membangun rumah-rumah dari batu dan tanah liat, serta memiliki sistem irigasi yang canggih untuk mendukung pertanian. Kota ini juga memiliki sejumlah besar bengkel dan pabrik yang memproduksi barang-barang untuk diperdagangkan. Peran Aleppo dalam sejarah dan budaya. Aleppo memiliki peran penting dalam berbagai periode sejarah. Kota ini menjadi pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan di berbagai kerajaan dan kekaisaran, termasuk Kerajaan Mitanni, Kekaisaran Hittite, Kekaisaran Asyur, Kekaisaran Romawi, dan Kekaisaran Bizantium. Aleppo juga memainkan peran penting dalam penyebaran agama-agama besar, termasuk Kristen dan Islam. Selain perannya dalam sejarah politik dan ekonomi, Aleppo juga dikenal sebagai pusat kebudayaan dan seni. Kota ini menjadi tempat tinggal bagi banyak seniman, penulis, dan ilmuwan yang berkontribusi pada perkembangan pengetahuan dan kebudayaan di dunia Mediterania dan Timur Tengah. Aleppo juga memiliki tradisi musik dan tari yang kaya, serta berbagai festival budaya yang menarik perhatian banyak orang. Konflik dan kehancuran di Aleppo. Aleppo telah mengalami banyak konflik dan kehancuran sepanjang sejarahnya. Kota ini telah menjadi medan pertempuran dalam berbagai perang dan konflik, termasuk Perang Salib, Perang Duniai, dan Perang Saudara Suriah. Konflik-konflik ini telah menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan warisan budaya Aleppo. Namun, meski mengalami banyak konflik dan kehancuran, Aleppo tetap bertahan dan menjadi saksi bisu sejarah panjang peradaban manusia. Kota ini telah mengalami berbagai periode pemulihan dan rekonstruksi, yang menunjukkan ketahanan dan semangat penduduknya. Aleppo dalam era modern. Hari ini, Aleppo adalah kota yang terus berkembang dengan situs-situs sejarah yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Meskipun masih mengalami dampak dari konflik-konflik terbaru, Aleppo tetap menjadi pusat kebudayaan dan ekonomi di Suriah. Situs-situs bersejarah seperti Benteng Aleppo, Masjid Umayyad, dan Souk Al-Madinah adalah beberapa tempat yang populer dikunjungi wisatawan. Selain wisata sejarah, Aleppo juga dikenal dengan keahlian kuliner dan kerajinan tangan. Kota ini memiliki berbagai makanan khas yang lezat, termasuk kebab Aleppo, baklava, dan berbagai jenis roti tradisional. Kerajinan tangan seperti tekstil, karpet, dan tembikar juga menjadi salah satu daya tarik utama Aleppo. Nomor 4. Susa, Iran. Di nomor 4, kita punya Susa di Iran. Kota ini didirikan sekitar tahun 4200 SM dan merupakan salah satu kota tertua di Timur Tengah. Susa adalah kota yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, terutama di kawasan Timur Tengah. Terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Khuzestan, Iran, Susa telah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang signifikan. Sejarah dan penemuan arkeologi. Susa memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya. Penemuan arkeologi menunjukkan bahwa kota ini telah dihuni secara terus-menerus sejak periode zaman tembaga. Situs arkeologi di Susa mengungkapkan berbagai lapisan peradaban yang berbeda, mulai dari Kerajaan Elam hingga Kekaisaran Persia. Salah satu penemuan paling terkenal di Susa adalah zigurat yang didedikasikan untuk Dewa Inshushinak, salah satu dewa utama dalam agama Elam. Selain itu, ditemukan juga berbagai artefak seperti patung, perhiasan, dan peralatan rumah tangga yang memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari penduduknya. Peninggalan-peninggalan ini menunjukkan tingkat keahlian seni dan teknologi yang tinggi dari masyarakat Susa kuno. Kehidupan sehari-hari di Susa kuno. Sebagai ibu kota dari Kerajaan Elam, Susa menjadi pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kota ini terkenal dengan perdagangan yang berkembang pesat, terutama dalam perdagangan bahan mentah seperti logam, tekstil, dan hasil pertanian. Susa juga menjadi pusat produksi keramik dan perhiasan yang diekspor ke berbagai penjuru dunia kuno.
Penduduk Susa hidup dari pertanian, peternakan, dan perdagangan. Mereka menanam gandum, barley, dan kurma, serta memelihara hewan ternak seperti kambing dan domba. Kota ini juga memiliki sistem irigasi yang canggih, yang memungkinkan penduduknya untuk mengolah lahan. Pertanian di daerah yang relatif kering. Peran Susa dalam sejarah dan budaya. Susa memiliki peran penting dalam sejarah peradaban Timur Tengah. Sebagai ibu kota kerajaan Elam, Susa menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan yang penting. Kerajaan Elam dikenal dengan perkembangan seni dan arsitekturnya yang mengesankan. Kuil-kuil, istana, dan zigurat di Susa menunjukkan keindahan dan kemegahan arsitektur Elam kuno. Setelah penaklukan oleh Kekaisaran Persia, Susa tetap menjadi salah satu kota utama dalam kekaisaran tersebut. Kota ini menjadi salah satu dari 4 ibu kota Kekaisaran Persia di bawah pemerintahan Raja Darius I. Istana Darius yang megah di Susa menjadi pusat administrasi dan kebudayaan yang penting dalam kekaisaran. Susa dalam era modern. Hari ini, Susa adalah situs arkeologi yang penting dan menarik wisatawan dari seluruh dunia. Meskipun sebagian besar kota kuno telah hancur, reruntuhan Susa masih memberikan pandangan yang unik ke dalam sejarah dan kebudayaan peradaban kuno. Situs-situs bersejarah seperti Istana Darius, zigurat, dan kuil-kuil kuno adalah beberapa tempat yang populer dikunjungi wisatawan dan peneliti. Selain wisata sejarah, Susa juga dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk pemandangan padang pasir dan pegunungan di sekitarnya. Situs ini juga menjadi tempat penting bagi para arkeolog yang terus melakukan penggalian dan penelitian untuk mengungkap lebih banyak tentang sejarah dan kebudayaan peradaban kuno di wilayah ini. Nomor 3. Plovdiv, Bulgaria. Nomor 3 adalah Plovdiv di Bulgaria. Kota ini telah dihuni sejak sekitar tahun 6000 SM dan merupakan salah satu kota tertua di Eropa. Plovdiv adalah kota yang mempesona dengan sejarah yang panjang dan kaya. Terletak di pusat Bulgaria, di tepi sungai Maritsa, Plovdiv telah menjadi saksi bisu dari berbagai peradaban besar yang pernah ada di Eropa. Sejarah dan penemuan arkeologi. Plovdiv memiliki sejarah yang sangat panjang dan beragam. Penemuan arkeologi menunjukkan bahwa kota ini telah dihuni sejak periode Neolitik. Plovdiv dikenal oleh berbagai nama sepanjang sejarahnya, seperti Emolpias, Trimontium, dan Pulpudeva. Situs arkeologi di Plovdiv mengungkapkan berbagai lapisan peradaban yang berbeda, mulai dari peradaban Tracia hingga era Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Bizantium. Salah satu penemuan paling terkenal di Plovdiv adalah Nebet Tepe, sebuah bukit yang menjadi pusat kota kuno. Di sini, para arkeolog menemukan reruntuhan benteng, kuil, dan pemukiman yang menunjukkan kehidupan yang berkelanjutan selama ribuan tahun. Artefak seperti tembikar, perhiasan, dan peralatan rumah tangga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari penduduknya. Kehidupan sehari-hari di Plovdiv kuno. Plovdiv dikenal sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan yang penting di zaman Tracia, Romawi, dan Bizantium. Kota ini menjadi tempat pertemuan bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia, termasuk Yunani, Roma, dan Timur Tengah. Pasar-pasar di Plovdiv ramai dengan perdagangan barang-barang seperti rempah-rempah, sutra, tekstil, dan logam. Penduduk Plovdiv hidup dari pertanian, kerajinan tangan, dan perdagangan. Mereka menanam gandum, barley, dan anggur, serta memelihara hewan ternak seperti kambing dan domba. Kota ini juga memiliki sistem irigasi yang canggih, yang memungkinkan penduduknya untuk mengolah lahan pertanian di daerah yang relatif kering. Plovdiv juga dikenal dengan produksi anggurnya yang berkualitas tinggi, yang diekspor ke berbagai penjuru dunia kuno. Peran Plovdiv dalam sejarah dan budaya. Plovdiv memiliki peran penting dalam sejarah peradaban Eropa. Sebagai salah satu kota terbesar di Tracia, Plovdiv menjadi pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan yang penting. Kota ini dikenal dengan arsitekturnya yang megah, termasuk teater Romawi yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Teater Romawi Plovdiv adalah salah satu teater kuno terbesar dan terbaik yang terpelihara di dunia, dengan kapasitas lebih dari 7.000 penonton. Selain perannya dalam sejarah politik dan ekonomi, Plovdiv juga dikenal sebagai pusat kebudayaan dan seni. Kota ini menjadi tempat tinggal bagi banyak seniman, penulis, dan ilmuwan yang berkontribusi pada perkembangan pengetahuan dan kebudayaan di Eropa. Plovdiv memiliki tradisi musik dan tari yang kaya, serta berbagai festival budaya yang menarik perhatian banyak orang.
Plovdiv dalam era modern. Hari ini, Plovdiv adalah kota yang terus berkembang dengan situs-situs sejarah yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Kota ini menawarkan pandangan yang unik ke dalam masa lalu manusia dan bagaimana peradaban pertama berkembang. Situs-situs bersejarah seperti Teater Romawi, Stadion Romawi, dan Rumah Balabanov adalah beberapa tempat yang populer dikunjungi wisatawan. Selain wisata sejarah, Plovdiv juga dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk pemandangan bukit-bukit dan sungai Maritsa yang memukau. Kota ini juga memiliki kehidupan budaya yang vibran, dengan berbagai acara seni, musik, dan tari yang diadakan sepanjang tahun. Dengan kekayaan sejarah dan budayanya, Plovdiv terus menjadi kota yang memikat hati dan pikiran orang-orang dari berbagai belahan dunia. Nomor 2, Yerusalem, Palestina. Di nomor 2, kita punya Yerusalem di Palestina. Kota ini telah dihuni sejak sekitar tahun 2800 SM dan memiliki sejarah yang sangat penting bagi tiga agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Yerusalem adalah kota yang syarat dengan spiritualitas dan sejarah yang mendalam. Terletak di wilayah pegunungan di selatan Palestina, Yerusalem telah menjadi pusat kebudayaan, politik, dan keagamaan selama ribuan tahun. Sejarah dan penemuan arkeologi. Yerusalem memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman perunggu. Penemuan arkeologi menunjukkan bahwa kota ini telah dihuni oleh berbagai peradaban sepanjang sejarahnya. Salah satu situs arkeologi paling terkenal di Yerusalem adalah Kota Daud, yang dianggap sebagai bagian tertua dari kota ini. Penemuan seperti rumah-rumah kuno, tembok-tembok pertahanan, dan sisa-sisa istana memberikan gambaran tentang kehidupan di Yerusalem pada masa lalu. Situs-situs bersejarah seperti Tembok Barat, juga dikenal sebagai Tembok Ratapan, merupakan bagian dari kompleks Bait Suci kedua yang dibangun oleh Raja Herodes pada abad pertama SM. Penemuan arkeologi lainnya termasuk kolam Bethesda dan Hezekias Tunnel, sebuah terowongan air kuno yang menunjukkan keterampilan teknik yang canggih pada zamannya. Kehidupan sehari-hari di Yerusalem kuno. Yerusalem dikenal sebagai pusat kebudayaan dan keagamaan yang penting sejak zaman kuno. Kota ini menjadi tempat pertemuan bagi berbagai komunitas etnis dan keagamaan. Pasar-pasar di Yerusalem ramai dengan perdagangan barang-barang seperti rempah-rempah, tekstil, logam, dan hasil pertanian. Penduduk Yerusalem hidup dari berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pertanian, kerajinan tangan, dan perdagangan. Selain menjadi pusat perdagangan, Yerusalem juga dikenal dengan kehidupan keagamaannya yang vibran. Kota ini menjadi tempat tinggal bagi para imam, rabi, dan pemuka agama lainnya yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Bait suci di Yerusalem menjadi pusat ibadah bagi orang Yahudi, sementara tempat-tempat suci lainnya menjadi tujuan ziarah bagi umat Kristen dan Islam. Peran Yerusalem dalam sejarah dan agama. Yerusalem memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah tiga agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagi umat Yahudi, Yerusalem adalah kota suci yang menjadi pusat ibadah dan ziarah selama ribuan tahun. Bait suci pertama dan kedua dibangun di kota ini, dan tembok barat menjadi sisa-sisa yang paling penting dari kompleks bait suci tersebut. Bagi umat Kristen, Yerusalem adalah tempat yang sangat penting karena merupakan lokasi berbagai peristiwa penting dalam kehidupan Yesus Kristus. Gereja Makam Kudus, yang diyakini sebagai tempat penyaliban, pemakaman, dan kebangkitan Yesus, adalah salah satu situs suci paling penting bagi umat Kristen di seluruh dunia. Bagi umat Islam, Yerusalem adalah kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Dome of the Rock, yang terletak di kompleks Al-Haram Al-Sharif, adalah tempat suci yang diyakini sebagai lokasi Miraj, perjalanan malam Nabi Muhammad SAW ke surga. Masjid Al-Aqsa yang terletak di dekatnya juga menjadi tempat ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Konflik dan perdamaian di Yerusalem. Yerusalem telah mengalami banyak konflik dan pertikaian sepanjang sejarahnya. Kota ini telah menjadi medan pertempuran dalam berbagai perang dan konflik, termasuk penaklukan Babilonia, perang salib, dan konflik modern antara Israel dan Palestina. Meskipun mengalami banyak kehancuran dan penderitaan, Yerusalem juga menjadi simbol perdamaian dan harapan bagi banyak orang. Upaya perdamaian di Yerusalem terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai solusi damai bagi konflik yang berlangsung. Kota ini menjadi tempat bagi dialog antar agama dan budaya, serta berbagai inisiatif untuk memperkuat perdamaian dan kerukunan antara komunitas yang berbeda.
Yerusalem dalam era modern. Hari ini, Yerusalem adalah kota yang terus berkembang dengan situs-situs sejarah yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Kota ini menawarkan pandangan yang unik ke dalam masa lalu manusia dan bagaimana peradaban pertama berkembang. Situs-situs bersejarah seperti Tembok Barat, Gereja Makam Kudus, dan Dome of the Rock adalah beberapa tempat yang populer dikunjungi wisatawan dan peneliti. Selain wisata sejarah, Yerusalem juga dikenal dengan kehidupan budayanya yang vibran. Kota ini memiliki berbagai museum, galeri seni, dan pusat kebudayaan yang menampilkan karya seni dan artefak dari berbagai periode sejarah. Festival-festival budaya dan acara musik juga sering diadakan di Yerusalem, menarik minat wisatawan lokal dan internasional. Nomor 1. Damaskus, Suriah. Dan di posisi nomor 1, kita memiliki Damaskus di Suriah. Kota ini diperkirakan telah didirikan sekitar tahun 11.000 SM dan merupakan kota tertua yang terus dihuni di dunia. Damaskus, juga dikenal sebagai Damaskus, adalah kota yang luar biasa dengan sejarah yang sangat panjang dan beragam. Terletak di lembah Barada di dekat pegunungan anti-Lebanon, Damaskus telah menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan politik di Timur Tengah selama ribuan tahun. Sejarah yang dibangun pada abad ke-8 dan merupakan salah satu masjid terbesar dan tertua di dunia. Masjid ini dibangun di situs kuil Romawi yang sebelumnya merupakan gereja Bizantium. Keindahan arsitektur dan dekorasi interiornya menunjukkan tingkat keahlian seni dan teknologi yang tinggi pada zamannya. Kehidupan sehari-hari di Damaskus kuno. Damaskus dikenal sebagai pusat perdagangan yang penting di sepanjang jalur sutra. Kota ini menjadi tempat pertemuan bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia, termasuk Mesir, Mesopotamia, Persia, dan India. Pasar-pasar di Damaskus ramai dengan perdagangan barang-barang seperti rempah-rempah, sutra, tekstil, logam, dan hasil pertanian. Penduduk Damaskus hidup dari berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pertanian, kerajinan tangan, dan perdagangan. Mereka menanam gandum, barli, anggur, dan buah-buahan, agama besar, termasuk Kristen dan Islam. Sebagai pusat kebudayaan, Damaskus menjadi tempat tinggal bagi banyak seniman, penulis, dan ilmuwan yang berkontribusi pada perkembangan pengetahuan dan kebudayaan di dunia Mediterania dan Timur Tengah. Kota ini dikenal dengan tradisi seni dan kerajinan tangannya yang kaya, termasuk produksi kain sutra dan brokat yang terkenal di seluruh dunia. Konflik dan kehancuran di Damaskus. Damaskus telah mengalami banyak konflik dan kehancuran sepanjang sejarahnya. Kota ini telah menjadi medan pertempuran dalam berbagai perang dan konflik, termasuk penaklukan Babilonia, Perang Salib, dan konflik modern dalam Perang Saudara Suriah. Meskipun mengalami banyak kehancuran, Damaskus selalu berhasil bangkit kembali dan melanjutkan perannya sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan yang penting. Damaskus dalam era modern. Hari ini, Damaskus adalah kota yang terus berkembang dengan situs-situs sejarah yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Kota ini menawarkan pandangan yang unik ke dalam masa lalu manusia dan bagaimana peradaban pertama berkembang. Situs-situs bersejarah seperti Masjid Umayyad, Kota Tua Damaskus, dan pasar-pasar tradisional adalah beberapa tempat yang populer dikunjungi wisatawan dan peneliti. Selain wisata sejarah, Damaskus juga dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk pemandangan pegunungan anti-Lebanon dan lembah Barada yang memukau. Kota ini juga memiliki kehidupan budaya yang vibran, dengan berbagai acara seni, musik, dan tari yang diadakan sepanjang tahun. Dengan kekayaan sejarah dan budayanya, Damaskus terus menjadi kota yang memikat hati dan pikiran orang-orang dari berbagai belahan dunia. Itu saja untuk video kali ini. Semoga perjalanan kita melintasi waktu ini bisa memberikan kita wawasan dan inspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita menarik seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati.